Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal yang berkaitan dengan penerapan Lagrangian ya. Ini ada soal yang cukup menarik, yaitu problem double pendulum atau pendulum ganda. Jadi di sini ada dua bola besi, masanya M1 M2, tapi nanti masanya ini sama ya. Kemudian disimpangkan sedikit dari posisi setimbangnya, kemudian dia berayun. Nah, kalau berayun secara GHS, gerak harmonik sederhana, berapakah frekuensi osilasinya atau frekuensi getarannya? Tentu saja ini dengan simpangan yang kecil, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, sekali lagi saya akan menerapkan Lagrangian. Jadi, EP0, acuan EP0 itu saya taruh di sini ya. Di plafonnya ini garis hitam mendatar ini sebagai acuan EP0. Jadi Anda bayangkan di sini ada sumbu X, terus ke sana ada sumbu Y gitu kan ya. Cuma tidak saya gambar. Nah, sekarang perhatikan suatu saat misalkan M1 posisinya suatu saat di sini. Nah, dia punya koordinat X1 Y1 ya. X1 absisnya, Y1 ordinatnya. Dan M2 suatu saat di sini. Berarti absisnya X2 sedangkan ordinatnya Y2. Oke, terhadap acuan garis atas itu. Nah, oke, saya misalkan M1 sama dengan M2 sama dengan M. Kalau kita mencari X1, gampang. X1 di depan θ1 sin demi ya. Jadi X1 L sin θ1. Saya turunkan satu kali terhadap waktu, maka dia jadi kecepatan ke arah X1. Jadi X1 dot sama dengan, nah kalau diturunkan itu sama dengan L θ1 dot cos θ1. Saya harapkan Anda sudah betul-betul pakar mengenai turunan ya. Jadi saya tidak akan bahas turunan lagi. Kalau Anda memang belum ahli turunan, silakan melihat video saya membahas mengenai turunan atau diferensial. Ini saya sebut persamaan satu ya. Nah, terus kemudian Y1 itu apa? Y1-nya berarti L cos θ1 kan ya. Nah, ini kalau saya turunkan satu kali terhadap waktu, Y1 dot itu sama dengan min L θ1 dot sin θ1. Ini persamaan yang kedua. Nah, kalau mencari X2-nya, X2-nya ini kan ini ya. X2 berarti L sin θ1 ya. L sin θ1 ditambah dengan L sin θ2. Nah, oke. Nah, kalau X2 dot ini jadinya seperti ini, kalau diturunkan bisa disederhanakan menjadi L-nya dikeluarkan. Akhirnya ini saya sebut persamaan 3. Oke, kalau Y2-nya ini dari sini ke situ, Y2-nya berarti L cos θ1 ditambah L cos θ2. Kalau saya turunkan satu kali terhadap waktu, Y2 dot itu sama dengan ini ya. Jadi turunan cos itu kan min sin, makanya di sini muncul min, L-nya dikeluarkan. Nah, sekali lagi saya anggap Anda sudah paham mengenai turunan. Ini adalah persamaan yang keempat. Nah, sekarang saya akan cari energi kinetik pada saat posisi benda M1, M2 seperti ini ya. Jadi untuk benda satunya itu kan setengah MV1 kuadrat, tapi V1-nya itu saya ganti X1 dot ya, ke arah sumbu X ini. Nah, turunan pertama posisi terhadap waktu itu kecepatan di sini ya. Jadi setengah M1 sebenarnya, tapi M1 dengan M2 sama, yaitu sama dengan M. Jadi ini setengah M X1 dot kuadrat ditambah dengan setengah M Y1 dot kuadrat. Ini energi kinetik yang dimiliki oleh bola besi yang pertama. Ya, ini bola besi yang pertama. Nah, bola besi yang kedua ini ya, yang sebelahnya ini. Pakai X2 sama Y2 dot. Oke, nah sekarang kalau saya sederhanakan, setengah M-nya ini bisa keluar ya. Setengah M-nya bisa keluar, akhirnya ini saya sebut persamaan 5. Terus kemudian X1 dot, Y1 dot, X2 dot, Y2 dot, saya ganti dengan persamaan ini ya. Ini kan sudah diketahui, X1 dot, Y1 dot, X2 dot, Y2 dot. Saya masukkan ke sini, saya substitusikan. Akhirnya hasilnya seperti ini. Nah, kalau Anda bingung dengan hasil ini, silakan di-pause video saya, kemudian dibuktikan ya, dikuadratkan. Nanti hasilnya seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, nanti pembahasannya terlalu panjang ya, bertele-tele, pada ngantuk semua nanti. Nah, ini langsung hasilnya seperti ini. Oke, saya hapus dulu, saya seret ke atas. Ini persamaan 6 tetap seperti tadi. Nah, terus kemudian saya cari energi potensial dari masing-masing M1 dan M2. Nah, M1 ini energi potensialnya ya min MG1. Kenapa min? Karena M1 itu di bawah garis acuan EP0 ini. Makanya minus di sini ya. Jadi sebenarnya ini min M1 G1, tapi M1 kan sama dengan M. M2 juga M ya. Jadi ini yang energi potensial untuk M2 kan min M2 G2, tapi M juga di situ. Minus juga di sini ya, karena di bawah garis acuan. Jadi kalau begitu ini bisa saya sederhanakan menjadi min MG dalam kurung Y1 plus Y2.
Nah, terus kemudian Y1 saya ganti dengan ini, L sin theta 1. Ya, Y1 itu adalah L cos theta 1, ya kan? Kalau Y2-nya ini, Y2-nya kan ini, saya gantikan di sini, ya, saya substitusikan. Nah, akhirnya saya dapatkan seperti ini ya, L-nya saya keluarkan, ini saya sebut sebagai persamaan yang ketujuh. Baik, saya hapus dulu, saya seret ke atas, saya sudah menemukan energi kinetik sistem, kemudian potensialnya juga sudah tahu saya energinya berapa. Nah, terus kemudian Lagrangianya saya cari T min V. Nah, T min V itu akhirnya dapat ini ya. Jadi persamaan 6 dikurangi persamaan 7, dapat seperti ini. Panjang sekali memang ya. Moga-moga tidak ngantuk ya melihat persamaan yang sangat panjang ini. Tetap semangat ya. Oke, nah terus kemudian Lagrangian ini saya turunkan secara parsial terhadap theta 1. Karena ini variabelnya ada theta 1, ada theta 1 dot, theta 2, theta 2 dot gitu kan ya. Oke, ada 4 variabel ini. Saya turunkan dulu. Del L per del theta 1 itu hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Coba kalau nggak percaya, di pause videonya, nanti hasilnya seperti ini ya. Sekali lagi, Anda sudah saya anggap sudah ahli turunan ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan turunan lagi di sini. Nah, terus kemudian, tapi jika tetanya itu terlampau kecil ya, terlampau kecil, maka cos theta itu sangat dekat dengan 1. Jadi dianggap 1 gitu ya. Kalau sin tetanya itu sama dengan theta. Dianggap sama dengan theta. Karena ini nanti simpangannya kecil ya. Simpangannya kecil, nggak besar. Oleh sebab itu, dapatnya seperti ini kalau disederhanakan. Cos theta 2 itu kan ini jadi 1 gitu kan ya. Terus sin theta 1 jadinya theta 1 nanti. Ini jadi theta 2, sin theta 2. Ini cos theta 1 jadi 1. Akhirnya dapatnya ini. Dapatnya ini persamaannya ya. Ini saya sebut sebagai persamaan yang ke-9. Saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus dulu. Saya seret ke atas. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang perhatikan di sini bahwa saya akan menurunkan Lagrangian terhadap theta 1 dot. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, kalau nggak percaya, pause. Kemudian hitung dulu ya. Hasilnya seperti ini. Sekali lagi saya anggap Anda sudah paham sekali mengenai turunan parsial ya. Sudah ahlinya. Saya anggap pakar. Jadi menurunkan seperti ini tidaklah sulit ya. Oke, sekarang mari kita lihat. Kalau saya sederhanakan jadinya seperti ini. ML kuadrat saya keluarkan. Terus kemudian saya sederhanakan lagi. Cos theta 1 karena sudutnya kecil jadi apa? 1. Cos theta 2 jadi 1. Sin theta 1 jadi theta 1. Sin theta 2 jadi theta 2. Akhirnya saya dapatkan seperti ini ya. Tapi karena theta 1, theta 2 ini terlampau kecil, jadi ini bisa dianggap 0. Suku ini bisa dihilangkan karena terlampau kecil. Ya, saya hapus dulu, saya seret ke atas. Nah, karena ini bisa dihilangkan, berarti hasilnya kan ini aja. Ya, jadi ini menjadi persamaan ke-10. Oke, sekarang saya masukkan ke dalam persamaan Lagrange, tepatnya Euler-Lagrange ya. Nah, persamaannya seperti ini. Nah, kita masukkan, ini kan single dot ya. Ini jadinya double dot karena diturunkan terhadap waktu sekali lagi ya. Single dot jadi double dot. Terus kemudian ini min dl per del theta 1. Ini kan sudah ada hasilnya seperti ini tadi ya. Saya masukkan ke sini ya, seperti itu. Saya hapus dulu, saya seret ke atas. Nah, akhirnya gini, kita sederhanakan lagi. Theta 1, theta 2 itu sangat kecil sekali, mendekati 0. Jadi ini, suku-suku ini dianggap 0 saja. Ini 0, 0. Nah, jadi hasilnya apa? Akhirnya hasilnya seperti ini ya. Nah, oke. Saya sederhanakan, saya bagi dengan ML, hasilnya seperti ini. L-nya di sini saya kalikan ke dalam, akhirnya saya dapat persamaan 11 seperti ini ya. Oke, saya hapus dulu. Saya tarik ke atas. Tarik mang ya. Nah, oke, sekarang mari kita lihat di sini. Ya, saya turunkan sekarang Lagrangiannya terhadap variabel theta 2. Nah, theta 2 sekarang ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, panjang sekali ya. Moga-moga tidak ngantuk Anda ya. Semoga tidak ngantuk. Kalau ngantuk, itu kopiku dulu atau ngopi-ngopi dulu gitu ya. Nah, memang ini panjang sekali. Nah, terus kemudian perhatikan di sini. Ini saya sederhanakan, ini menjadi seperti ini ya. Karena sudutnya kecil, cos theta 1 jadi 1, sin theta 2 jadi theta 2. Sin theta 1 ini jadi theta 1, cos theta 2 jadi 1, sin theta 2 jadi theta 2. Akhirnya dapat seperti ini. Tapi suku tengahnya ini terlampau kecil.
Theta 1, theta 2 ini terlalu kecil, ini dianggap 0 saja, jadi dinolkan. Akhirnya del L per del theta 2 itu hasilnya hanya ini, min mg L theta 2, ya. Tapi jangan dinolkan semuanya, nanti kita nggak dapat apa-apa, begitu ya. Oke, nah sekarang del L per del theta 2 dot. Nah, ini apa? Hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Saya hapus dulu, saya seret ke atas. Nah, ini kalau saya sederhanakan jadi seperti ini. Jadi tinggal sudut-sudutnya saja seperti ini. Karena cosnya ini 1 ini ya. Cos ini 1. 1 kali 1 ya 1. Sehingga theta 1 dot aja. Sin theta 1 jadi theta 1. Sin theta 2 jadi theta 2. Tapi suku ini terlalu kecil, kita nolkan saja. Karena simpangannya kan kecil. Sudutnya jadi kecil gitu ya. Tinggal suku ini aja. Oke. Nah, ini suku ini. Baik, saya hapus, saya seret ke atas, saya turunkan terhadap waktu nanti dalam persamaan Lagrange ini ya. Ini persamaan Lagrange-nya. Ya, kita masukkan saja ya, kita masukkan ini. Ini kan diturunkan sekali lagi terhadap waktu, akhirnya single dot jadi double dot nanti. Lihatlah ini, jadi double dot ya. Terus kemudian del L per del theta 2 ini saya taruh sini, min ketemu min jadi plus. Nah, terus kemudian saya sederhanakan persamaannya jadi seperti ini. Oke. Nah, ini saya sebut persamaan 12. Nah, saya hapus dulu semuanya. 11, 12. Ini persamaannya kita sudah peroleh. Persamaan harmonisnya. Nah, karena ini adalah persamaan harmonis, maka theta 1 ini solusi dari persamaan 11 dan 12. Ya, diasumsikan seperti itu ya. Jadi theta 1 itu sama dengan A1 sin omega T. Nah, kalau saya turunkan theta 1 dot itu jadi seperti ini. Kalau saya turunkan sekali lagi jadi seperti itu. Ini saya sebut persamaan 13. Theta 2 itu solusinya juga A2 sin omega T. Karena bergerak harmonik, jadi theta 2 dot itu jadi seperti ini. Theta 2 double dot jadi seperti itu. Ini persamaan 14. Perhatikan ya di sini ya. Persamaan 13, 14 saya substitusikan ke persamaan 11, 12. Jadi nanti theta 1 double dotnya masuk ke ini, terus kemudian theta 2 double dot masuk itu, theta 1 dimasukkan, semua dimasukkan ke sini, nanti hasilnya seperti ini. Jadi dari persamaan 11 menjadi persamaan 15 seperti ini, kemudian dari persamaan 12 akan dapat persamaan 16 seperti ini. Oke? Nah, ini bisa saya bentuk matrik seperti ini ya, dalam bentuk matrik. Ini persamaan linear, saya bentuk matrik aja begitu ya, dalam A1 dan A2 seperti ini. Oke, saya hapus dulu, saya seret ke atas. Nah, persamaan ini akan memiliki solusi ketika determinan metrik urdu 2 ini sama dengan 0 ya. Jadi determinannya harus sama dengan 0 supaya punya solusi. Nah, jadi kalau begitu ini determinannya berapa? Sangat mudah sekali mencari determinan ini ya. Diagonal utama dikalikan, dikurangi dengan perkalian diagonal yang kedua. Jadi hasilnya seperti ini, determinan dari matrik ordo 2 ini. Oke, kalau disederhanakan setelah ini dikuadratkan ya, ditata kembali, akhirnya dapat seperti ini, bentuk sederhananya. Dan saya misalkan sekarang, omega kuadrat itu adalah X. Jadi kalau begitu ini jadinya E kuadrat ya, yang ini X gitu ya. Nah, terus kemudian kalau ini persamaan kuadrat dalam X, berarti L kuadratnya itu A, sedangkan min 4G, L itu adalah B, sedangkan C-nya itu 2G kuadrat. Oke, saya menggunakan rumus kecap ABC. Nah, ini rumus kecap ABC namanya ya. Nah, ini saya pakai ini untuk menghitung X-nya. Saya hapus dulu, saya seret ke atas. Saya masukkan nilai B-nya itu adalah ini ya. B-nya saya masukkan, C-nya saya masukkan, A-nya juga saya masukkan semua ya. Nah, akhirnya saya dapat persamaan seperti ini ya. Setelah saya masukkan, ini bisa disederhanakan lagi nih. Jadinya 2GL nih, keluar akar 2. Seperti itu, sederhanakan lagi. Ini bisa dipisah menjadi 2G per L plus minus G akar 2 per L. Oke? Nah, terus kemudian berarti X-nya ini saya ganti omega kuadrat. Kan X-nya tadi omega kuadrat. Saya kembalikan. Omega kuadrat berarti sama dengan 2G per L plus minus G akar 2 per L. Gitu ya. Nah, ini saya sederhanakan lagi. Jadi G per L-nya dikeluarkan, dikalikan dalam kurung 2 plus minus akar 2. Jadi kalau begitu omeganya itu akar ini. Gitu ya.
Kalau begitu, omega itu bisa diurai menjadi 2πf akar ini. Saya hapus dulu, saya seret ke atas. Nah, berarti F-nya ini dong. F-nya 1/2pi akar G per L dalam kurung 2 plus minus akar 2. Nah, kalau begitu F-nya ada dua nilai. Nah, F yang pertama adalah 1/2pi akar G per L dalam kurung 2 plus akar 2. Nah, sedangkan F yang kedua 1/2pi akar G per L 2 min akar 2. Begitu ya. Nah, ini kita bisa tafsirkan bahwa gerakan pendulum ini M1, M2, kenapa frekuensinya bernilai 2 seperti ini? Ya, variasi gerakannya mungkin M1, M2 ini bergerak secara sefase ya, seiring sejalan. M1 ke kanan, M2 juga ke kanan. Bisa aja pada saat M2 ke kanan, M1 ke kiri, sehingga menghasilkan frekuensi yang berbeda. Seperti itu. Oke, baiklah, saya sudahi pembahasan yang cukup panjang ini dan melelahkan. Semoga tetap semangat ya. Music is very easy and fun.